kasih. Pertama, sebelum menjawab itu, kami ingin mengapresiasi dari Pak Deddy Mulyadi dulu masukan-masukan terhadap pemerintah daerah ya mengenai program yang tidak berdasarkan bottom up. Sebetulnya Pak Deddy dulu Pak Wakil Bupati juga sudah pernah menantang adik-adik kita di sini pada acara yang sama agar memberikan masukan-masukan kepada kepala desa untuk menyusun sebuah rencana desa tersebut. Nah, ini apakah sudah ditindaklanjuti oleh adik-adik kita? Tetapi yang jelas kebersamaan kita lah yang bisa merubah program-program tersebut sehingga nanti meyakinkan para kepala desa itu membuat program yang berdasarkan pada map tersebut. Kemudian fintech hendaknya dilakukan di kabupaten kita. Nah, kami juga nanti akan menyampaikan hal ini kepada tentunya asisten yang bersangkutan karena kami juga tidak berhak atau tidak punya kapasitas dalam hal menjawab ini. Kemudian mengenai jabatan, ya kita selalu memang melakukan yang namanya JPT sesuai dengan ketentuan. Nah, mengenai yang lain-lain kami tidak mengetahui walaupun ini ada hal-hal yang menurut dugaan masyarakat seperti itu. Dari Pak Andi tadi memang CCTV yang belum ada di Kabupaten Tenggara. Kemudian terang dan transparan ini sudah ya kita lakukan seperti apa disampaikan oleh ketua tadi, memang belum memuaskan hasilnya. Tapi tetap kita terus menurunkan APH kita, menurunkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan secara berkelanjutan terhadap penggunaan dana desa dan sebagainya. Kemudian paspor kalau bisa dibuat di Kota Cani ini memang sudah direncanakan Pak, sudah direncanakan dengan pindahnya nanti kantor lembaga pemasyarakatan ini nanti akan dibangun insya Allah dalam tahun ini dan sampai selesai tahun 2021 dan dengan pindahnya itu akan kita jadikan tempat untuk kantor imigrasi di masih dalam rencana. Kemudian kalau perizinan ini sudah kita buat memang perbunya untuk penyerahan patenisasi dari kabupaten kepada kecamatan. Tentu hal ini apa-apa saja yang bisa kita serahkan ke kecamatan ini tidak semua, tergantung kepada regulasi dari atasan. Kemudian langsung kita masuk ke pertanyaan Adinda Penato yang pertama tadi. Sebetulnya mengurus administrasi tidak lambat, tetapi terkadang kita sendiri yang nggak sabar dengan sifat antri. Ini memang salah satu kelemahan kita, tidak sama dengan orang Jepang. Orang Jepang itu gempa saja dia bisa antri, gempa. Kalau kita tidak, antri ini yang paling tidak dia sukai, sehingga terjadilah hal-hal yang seperti diduga tadi. Ya, terjadilah money politik dan sebagainya. Karena sebetulnya itu sudah memaksakan kehendak lewat tidak teraturnya, tidak patuhnya terhadap peraturan. Mungkin oknum-oknum yang dianggap seperti itu akhirnya mengambil sebuah kesempatan. Tapi ini kami tidak menemukan. Kalau kami temukan, pasti ini kami akan tindak. Kemudian syariah Islam tidak berjalan tidak ditegakkan di Aceh Tenggara kita ini. Ya, kami melihat menegakkan syariat Islam ini senantiasa ditegakkan. Tapi terkadang karena keterbatasan personil juga tidak mungkin setiap saat kita awasi, setiap waktu, setiap tempat, sehingga mungkin ada adik-adik yang melihat seperti ini. Itu kan kita bersama. Kalau ada hal-hal seperti ini silakan telepon kepada Satpol PP kita. Satpol PP akan turun ke lapangan dan segera akan mengambil tindakan.
Kemudian ya program NATO Ekstra Peduli ya kami menganggap semangat adik-adik mahasiswa ini, kami ucapkan terima kasih. Yang namanya program ini tentu menjalankannya tidak bisa dari satu sisi pemerintah saja, tapi semua kita, pemerintah membuat program, kita juga turut mendukung program tersebut. Manakala program itu tidak didukung, maka terjadilah seperti apa yang disampaikan oleh mahasiswa tadi, yaitu NATO. Dari Dinda Mustafa Kamil, upaya pemerintah dalam melakukan kebijakan, pertama meningkatkan perekonomian masyarakat, kemudian peningkatan pengawasan terhadap DPR. Ini nanti Pak Ketua DPR yang akan menjawab. Dalam hal meningkatkan ekonomi masyarakat, pemerintah sudah meminta kepada para kepala desa agar melaksanakan atau memperluas atau menganggarkan lebih banyak lagi anggaran kepada BUMDes-nya atau BUMDes-nya, sehingga masyarakat di daerah itu bisa melakukan usaha dengan mendapatkan pinjaman dari dana desa tersebut yang nanti akan dikembalikan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati di desa tersebut. Kemudian dari Adinda Tua, apa saja yang sudah dibangun di Aceh Tenggara masa pemimpinan Labu. Ya, sekarang ini masih dalam tahap perencanaan. Insya Allah nanti ya Adinda, kita sudah merencanakan pembangunan seperti akan dibangun tahun 2021. Kemudian jalan tembus dari Malaskulat ke Sepul Salam ini juga dalam waktu dekat akan kita lakukan survei lapangan. Insya Allah di 2021 ini sudah mulai dilaksanakan. Dan jalan tembus dari Jambulaton ke Bahorok ini juga sudah kebetulan anggota DPRD dari Langkat beberapa waktu yang lalu studi banding kemarin, dan situ kita sudah sepakati, dan insya Allah ini juga akan kita bahas mungkin di 2021 akan kita mulai perjalanannya. Kemudian banyaknya pasien yang dirujuk ke Medan. Nah ini juga memang salah satu kelemahan kita barangkali, karena terus terang orang yang mau dirujuk ke Medan itu tidak hanya karena tidak bisa ditangani di sini, karena tidak yakinnya atau tidak percayanya oleh masyarakat sendiri atau pasien sendiri yang meminta dirujuk ke rumah sakit, sehingga terkadang ini harus dilakukan. Padahal sebetulnya dirawat di sini pun barangkali masih bisa. Contoh, kadang-kadang orang sambil ya ke Medan sambil sesuatu atau menjemput keluarga dan sebagainya, jadi dia minta rujukan. Jadi rujukan ini tidak semua identik itu, kecuali yang sifatnya memang hal-hal yang tidak ada alkesnya di kabupaten, yang mau tidak mau memang harus kita rujuk ke sana. Tetapi dengan permintaan masyarakat juga, permintaan pasien juga, itu juga harus diberikan oleh pihak rumah sakit. Kemudian Adinda Kota ini menciptakan Dudi Pro Rakyat, ya Pro Rakyat atau yang mana kan begitu. Nah kita tidak bisa menguraikan secara detail tentunya. Kalau dunia usaha, dunia industri ini, yang jelas kita akan dukung kepada masyarakat kita yang ingin berusaha, apakah ini melalui program koperasi UMKM ya atau BUMDes tadi seperti yang kami sampaikan tadi. Kemudian objek wisata. Nah objek wisata juga sebetulnya sudah ada peningkatan. Di Ketambe juga sudah ada beberapa tempat wisata yang sudah dibangun kembali, kemudian diperbaiki, tetapi memang ya kita masih melihat antusias masyarakat saat ini karena pandemi ini masih tidak nampak ramai begitu. Kalaupun memang masyarakat menginginkan ke sana, memang masih ada keterbatasan, hanya 50% yang bisa kita berikan wisata ke daerah wisata karena masa pandemi. Kemudian tersedia kebutuhan petani yang cukup. Kita
Kalau sudah cukup memang ada cukup-cukupnya. Kemarin pada saat pupuk langka kita melakukan survei ke lapangan, ternyata memang jumlah pupuk yang dibutuhkan masyarakat itu jauh dengan jatah yang diberikan kepada kita. Kita sudah berusaha untuk menyampaikan penambahan kuota dari yang berwenang tentunya kepada kita, tetapi ini masih dalam proses. Nanti akan ditambahkan oleh Kepala Bapeda. Kemudian dari Pak Mahdi Adina Mahdi, angka pengangguran naik seberapa kenaikannya kalau kita banding dengan masa pemerintahan yang dulu? Angka pengangguran itu bukan naik angka pengangguran dia menurun menurun dari tadi sudah saya sampaikan, dari tahun 2000 angka pengangguran 2017 itu 4,75. Itu masa pemerintahan yang lama 4,75. Sekarang 2018 itu sudah menurun menjadi 3,76 dan 2019 3,46 dan 2020 menjadi 3,4. Nah, ini penurunannya memang sangat tipis sekali angkanya, tetapi ada penurunan. Kemudian kepercayaan terhadap COVID. Adik-adik sekalian, peserta yang kami hormati, terkadang pada saat di swab itu yang bersangkutan sudah pada tanggal 10 misalnya, seperti Pak Sekda Februari, di swab pada tanggal 30, tetapi keluar hasilnya tanggal 11, kan tinggal 3 hari lagi. Setelah pengumuman 3 hari lagi sudah habis masanya 14 hari. Makanya kadang-kadang kita masyarakat informasi itu masih sepihak, kok belum habis 14 hari sudah bertugas atau sudah melaksanakan aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Nah, padahal 14 hari yang dikatakan positif itu terhitung dari tanggal di swab gitu. Ini penjelasan dari Dinas Kesehatan. Jadi kalau Dinas Kesehatan sudah membolehkan pada hari ke-15 sudah beraktivitas, makanya yang bersangkutan sudah bisa beraktivitas. Barangkali ini akan ditambahkan oleh Kepala Bapeda kepada Kepala Bapeda kemudian. Terima kasih Pak Asisten, Pak Setika. Sepertinya yang disampaikan oleh Pak Setika sudah jelas, tapi mungkin ada beberapa yang perlu kami tambahkan sedikit. Kalau memang di dalam pendapat kami tidak kami bahas, artinya mungkin kami menganggap apa yang disampaikan oleh Pak Asisten sudah terjawab menurut tupoksi kami. Ini berkaitan dengan Bapak Adinda Mulyadi tentang usulan dari pemerintah desa itu tidak semua harus diterima. Kita tahu berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 bahwasanya sumber daripada kegiatan program itu ada 3. Ada pendekatan demokratik, ada partisipatif, ada politis, ada atas bawah. Jadi artinya ada 5. Kalau yang disebut oleh pemerintah desa itu 5, satu saja terdapat sudah memenuhi daripada unsur undang-undang Permendagri. Selain usulan desa, ada usulan politis. Pak anggota dewan punya hak menyampaikan pokir mereka, pokok pikiran yang disampaikan kepada Bapeda, pemerintah daerah berdasarkan hasil reses dan hasil LDP yang pernah dilakukan. Jadi waktu itu kami mendengar begini, Pak Bupati juga punya hak menyampaikan apa yang harus disampaikan tidak lanjuti berdasarkan untuk menunjang daripada misinya. Begitu juga dinas juga punya. Sebagaimana kita ketahui, sebelum persoalan musrenbang, dinas sudah mempunyai registrar, pemerintah daerah sudah punya PMK yang dipecah di dalam Raja Tahunan. Nah, Raja Tahunan itu yang melaksanakan di dalam tahun berjalan, maka Raja Tahunan inilah yang disinkronkan dengan usulan daripada masyarakat desa. Mungkin selanjutnya Bang Andi, kami merasa masukannya memang sangat luar biasa, dan ini akan kami rangkum nanti sebagai bahan-bahan dan akan tidak lanjut. Pada kesempatan ini ada beberapa
Baru Kabupaten Jatinegara 14% hanya lahan yang bisa dipergunakan. Luas wilayah Kabupaten Aceh Tenggara tersebut secara ringkas kalau kita lihat 4.242,04 km persegi. 86% itu hutan konservasi dan hutan lindung atau sekitar 3.648,15 km persegi. Hanya 14% sebagai zona pemanfaatan. Itu berkisar antara 5.593,86 km persegi. Sementara kita ketahui masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara 39,79% adalah petani. Makanya kami dari Bapeda mencoba berkomunikasi dengan pihak BPTNGL tentang bagaimana pemanfaatan daripada lahan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Alhamdulillah mereka merespon. Kita setiap tahun melaksanakan RKT, kerja tahunan antara pihak pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan pihak BPTNGL. Kita ketahui selama ini sudah ada 3 HKM yang dikeluarkan, sehingga total luas daripada HKM tersebut ada 13.950 hektar yang sudah diserahkan kepada masyarakat pengelolaannya. Selanjutnya yang tidak kalah penting lagi, beberapa bulan yang lalu itu Dirjen KSDA sudah mengeluarkan SK tim pembentukan gugus tugas sebagai pihak kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemulihan ekosistem di Taman Nasional Gunung Leuser. Program kita bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan 18.000 hektar yang ada yang sudah rusak itu diserahkan kepada masyarakat. Hari ini juga sudah kami lakukan beberapa kali rapat. Beberapa bulan yang lalu kita sudah rapat di Oknum Sedakap dan seminggu yang lalu kami sudah rapat di BPTNGL. Bagaimana lahan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat dengan aturan-aturan yang ada. Konsepnya setiap kepala keluarga diberikan 2 hektar lahan. Artinya ketika 18.000 kita serahkan, berarti ada 9.000 kepala keluarga yang akan mendapatkan lahan daripada yang ada yang sudah rusak di kawasan konservasi. Pemerintah daerah berbuat apa? Pemerintah pusat berbuat apa? Kita sudah sepakati terhadap penggunaan lahan tersebut. Pada kesempatan itu kami memanfaatkan ada dana yang tersisa di pusat yang selama ini dikelola oleh kementerian, yaitu dikelola oleh Pemko Sumsalam, Pemko Aceh Selatan, Aceh Singgil. Dan tahun ini karena tidak habis akan diserahkan kepada Kabupaten Aceh Tenggara dan gaya luas. Alhamdulillah Aceh Tenggara mendapatkan pagu 7 miliar tapi dikelola oleh pusat. Kita memanfaatkan bagaimana kita bisa dimanfaatkan nantinya untuk hutan konservasi tersebut. Pada kesempatan itu kami juga membahas bagaimana tata cara supaya jalan Monster Rombang bisa kita tembuskan. Karena menurut itu terbukti perkara AMDA terkendala pada tahun 2009 yang lalu. Itu terkendala karena di daerah Bun Indah termasuk lintasan gajah. Kami mengatakan kepada mereka bagaimana meyakinkan kita mau hutan lestari rakyat sejahtera. Jadi kita minta kepada BPTNGL agar sama-sama membuat klase dan tidak mengganggu daripada kawanan gajah. Dan kita sudah bekerja sama dengan pihak Pemko Sumsalam, sudah mengadakan rapat selama 2 kali agar ini dapat kita laksanakan. Kami sudah berkonsultasi juga dengan PU Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Mereka sepakat untuk mendorong pelaksanaan Monster Global. Kenapa kita berharap ini dapat terus? Salah satunya sebagai yang dikatakan oleh Bang Ali tadi, dalam waktu dekat pemerintah Aceh Barat Daya akan membentuk kawasan ekonomi khusus halal Kek Basela, yang mana mereka berfokus pada pelaksanaan impor ke Timur Tengah. Dalam FGD dari perusahaan mereka, kita sudah menyampaikan masukan juga tentang potensi yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Tentang wisata, kita 4 kabupaten Aceh Tengah, Banda Mulia, Gaya dan Aceh Tenggara sedang berjuang untuk mewujudkan bagaimana kita mendapat KSN, kawasan pariwisata nasional. Dan itu masih kita berusaha, yang mana Aceh Tenggara kita jadikan kawasan ekowisata. Hari ini pihak BPTNGL sudah sepakat untuk kawasan yang berlaku, untuk kawasan di Ketambi itu yang Pulau Lato, mereka bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana tersebut dengan pihak provinsi.
kita Aceh Tenggara sepakat mengelola objek wisata yang lain. Alhamdulillah pihak provinsi, pihak BPD juga sudah mengeluarkan zona pemanfaatan untuk wisata, yaitu wisata lari gerak untuk wisata, Gunung Setan untuk wisata, pembangunan PLTMH Lemamas dan Kompas. Itu sudah mereka keluarkan rekomendasi untuk pemanfaatannya, termasuk lari lubang yang ada di Desa Baru. Salah satu lagi di sektor pariwisata, pemerintah daerah hari ini sudah membuka beberapa objek wisata. Salah satunya mungkin seperti adik-adik ketahui, adanya pembangunan waterboom yang hari ini ada di Laringa dengan sumber dana otonomi khusus, dan adanya pada saat ini ada di atas Gunung Baru, kita membuat landmark. Maksudnya ada bacaan kita Candi Aceh Tenggara sebagai pusat daripada nanti point of interest ketika masyarakat melihat ke atas. Itu mungkin yang dari kami yaitu Bang Andi masukannya mungkin sudah. Terima kasih. Selanjutnya dari Ketua DPR, terima kasih atas kritikan yang selama ini disampaikan kepada kami pemerintah daerah, dan kami siap untuk tindak lanjutnya untuk dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun berjalan dan tahun yang akan datang, tahun 2021. Untuk Adina Permakmur tentang perayaan administrasi, kami rasa kita sudah di daerah sudah membentuk Satgas Saber Pungli. Itu silakan Saber Pungli bisa mengawasi kalau memang ada. Adina silakan laporkan kepada mereka masyarakat OTT. Pemerintah daerah tidak mentolerir apabila itu dilaksanakan oleh terutama kontra capil yang keluar pelayanan. Hari ini dinas capil itu membuat laporan di WA di PPD tentang realisasi berapa KTP yang dicetak, berapa lagi yang tersisa, berapa surat pindah yang dikeluarkan, itu jelas semua. Jadi kalau ada pertimbangan di masyarakat, kalau KTP tidak dicetak karena alasan berlaku tidak ada, itu tidak, karena sudah ada laporan kepada kepada capil. Tapi yang namanya manusia pasti ada mencari kesalahan juga. Itu sama-sama mari kita awasi untuk pelaksanaan daripada pelayanan daripada masyarakat. Untuk bersama Kamil sudah dijawab oleh Pak Asisten. Untuk luas tadi seperti Pak Asisten, kita sudah menunjuk ini daripada sport center, kita sudah sendiri, tapi pendanaannya kita harus mencari juga. Kita mengharapkan dukungan daripada Bang Andi mungkin dari pusat, bagaimana dana APBN Bang bisa diturunkan ke Kabupaten Tenggara, termasuk wakil-wakil kita yang ada di PRRI, karena dananya besar, hampir 40 miliar, yang sifatnya kalau yang ada dari hasil peninggalan, kalau ingat stadion itu mungkin ingat Pak Sabudin, ingat Masjid Taqwa, ingat Pak Sanu. Kami berharap mungkin ingat sport center, ingat Pak Raini. Itu yang kita harapkan nantinya. Tapi dana seperti yang dikatakan tadi, dana kita sulit, hanya 16,sekian% yang dapat kita gunakan untuk dana pembangunan. Itu mungkin. Selanjutnya untuk pendidikan kami tidak komentar lagi. Ini untuk Adinda Mahdi. UGL sepertinya sudah di beberapa kali dilaksanakan pembinaan juga terhadap pengurus yayasan dan rektorat sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah saya juga tidak terlalu banyak tahu, kabarnya akreditasi sudah keluar dan sudah keluar akreditasi sudah ada yang baik. Itu mungkin isu yang saya dengar jelas di media massa di masyarakat. Mati tentang kepercayaan masyarakat terhadap opini kita tidak bisa memungkiri ya tidak. Seluruh Indonesia sama kejadiannya sama kita. Malahan yang di luar itu lebih parah lagi. Ketika dibuka, malahan ada yang melawatannya daripada mayat-mayat sama-sama data itu memang sudah secara nasional ada yang percaya ada yang tidak terhadap ini dan ada yang memanfaatkan. Ini kan tergantung daripada moral daripada aparaturnya. Tapi sampai hari ini pemerintahan daerah tidak ada mengarahkan dan mentolerir tentang penanganan daripada COVID-19 ini. Itu saja yang kami sampaikan. Jadi kami berharap dorongan daripada kita semua kepada
sudah ada dalam aturan itu adalah pembangunan muara sungai global. Terima kasih. Mungkin itu yang tanggapan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pedang. Selanjutnya kepada Bang Dini. Nah, tadi sekilas sebenarnya saya menangkap apa yang dikatakan oleh Pak Sudirman bahwa terkait pemilih. Sebenarnya pemerintah daerah tidak ingin pemilih gitu, tapi masyarakat yang memaksa. Ketika masyarakat tidak ingin antri, nah itulah muncul beberapa hal yang diinginkan gitu kan. Nah, terus seperti rujukan rumah sakit. Nah, itu pun bukan dari pemerintah, masyarakat yang ingin rujuk ke Medan, kata beliau. Nah, saya ingin tanya kepada anggota dewan, kami selaku masyarakat, apakah benar masyarakat yang ada wakil